Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Senampu. Kali ini kita berada di segmen kita, yaitu podcast yang bertema yang muda yang berprestasi. Kali ini kita kedatangan orang-orang berprestasi yang keren nih, yang tentunya prestasinya luar biasa di bidangnya masing-masing. Namun sebelum kita berkenalan dengan narasumber, mari kita berkenalan oleh saya, Gita Romasdaya Pelin, selaku Humas 1, OSIS periode 2024-2025. Saya Oswald David Umadanamang sebagai Humas 2, OSIS periode 2024-2025. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja berkenalan oleh dua narasumber yang tentunya cantik. Hai Kak! Halo. Boleh perkenalan dulu nggak nih Kak? Oke. Bisa saya. Halo, perkenalkan nama aku Gisya Rajma Zahara, alumni SMP 160. Halo, aku Anissa Wafira Maktupin, aku juga alumni dari SMP 160. Salam kenal ya Kak? Salam kenal. Sebelumnya izin kita mungkin bisa ngobrolnya santai gitu kali ya. Oke, baik. Oke. Sebelumnya aku mau nanya nih Kak, Kakak umurnya berapa dan sekarang itu sekolahnya di mana sih Kak? Oke, aku izin jawab ya. Aku umurnya 18 tahun, aku sekolah di SMA PKP JIS. Kalau aku umur 16 tahun dan aku sekolah di SMA Prestasi Bima. Sekolahnya keren banget ya. Pastinya lebih keren lagi pastinya. Nah, selanjutnya nih lulusan dari SMP 160 Jakarta nih tahun berapa nih Kak kalau boleh tahu? 2023 kalau. Iya, aku 2023. Nah, kalau aku 2024. Jadi kita beda setahun doang. Iya, betul. Teman-teman sekedar informasi, ternyata kedua narasumber kita ini tuh pernah jadi OSIS mulai dengan jabatan Kak Gisya sekretaris dan Kak Anissa sebagai humas. Keren banget loh di prestasi-prestasi mereka ini. Mulai dari SMP udah udah bagus. Nah Kak, kalau boleh tahu apa aja sih Kak kegiatan sehari-hari Kakak? Oke, aku kegiatan sehari-harinya sekolah, terus ngikut-ngikut program-program pageant aku, di dunia pageant aku, terus tentu juga aku ada les juga bimbel, itu aja sih. Kalau Kak Anissa? Kalau aku udah pasti sekolah ya. Kalau pagi aku sekolah, kalau biasanya pulang sekolah tuh aku ada kegiatan lain karena aku juga ngurus eskul, aku juga OSIS juga di sekolah, sama aku volunteer dan sekaligus aku duta baca. Jadi aku biasanya ada kegiatan-kegiatan lain kayak misalnya bantu beresin buku di perpus atau mungkin eskul dan lain-lain rapat gitu-gitu sih. Biasanya cuma ada les juga. Padat banget ya dari awalnya, padat banget pasti. Oh ya Kak, aku boleh nanya gak prestasi yang udah Kakak capai itu dari kecil sampai sekarang itu apa sih Kak? Pasti banyak tuh Kak. Oke, aku dulu. Kalau aku dari kecil tuh udah ngikut nari dari aku kayak TK lah. Aku udah TK tuh aku udah sering ikut lomba nari. Terus abis itu aku juga lanjut fashion show, aku jadi model karena waktu itu pernah ada kayak aku pentas nari di acara fashion show dan aku agak tertarik. Jadi aku bilang ke mama aku mau ikut fashion show juga. Terus habis itu akhirnya aku disekolahin sekolah model. Nah, selama jadi model tuh aku alhamdulillah aku udah pernah memenangkan kompetisi jadi putri batik tahun 2018. Terus juga aku pernah tampil nari sekaligus fashion show di ulang tahun BUMN di yang ke-20 sama 21. Terus aku juga pernah memperagakan busana dari desainer itu karya desainer lokal di gedung DPR juga pernah gitu. Kalau wali kota Jabar juga pernah. Berarti Kakak ini tuh bergerak gitu ya di bidang seni tata hias ya? Iya. Tata sama modeling. Iya. Kalau Kak Gisya? Aku baru mulai di dunia pageant tuh, dunia model tuh waktu kelas 7. Nah, aku tertarik ngelihat dari IG tuh kayak, wah, apa aku ngambil model aja di dunia pageant ini. Terus aku
lihatlah di suatu web yang dimana tuh namanya Miss Bintang Indonesia. Aku mengikuti Miss Bintang ini cukup deg-degan juga, takut kayak soalnya kan itu di beberapa banyak provinsi kan, ada 23 provinsi, jadi berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Terus aku alhamdulillah juga dapat prestasi di situ tuh jadi Miss Elegan 2024. Terus aku terjun lagi lah di dunia pageantnya di Duta Wisata Nasional. Aku RU5 kemudian. Teman-teman mungkin kalian ada yang pengen jadi model, kalian bisa kenalan nih sama kakak Desya dan Kak Anissa. Bisa kontak-kontak kan kayak nyari tips dan triknya apa sih ya Kak? Boleh gitu Kak? Boleh banget. Boleh banget dong. Apa? Boleh mungkin cari IG-nya gitu ya Iya, kan? Aduh, nama betul. followers nih. Boleh di tap dulu. Iya, boleh banget. dong. Jangan ragu-ragu buat nanya. Iya. Gak ada kata telat buat belajar. Betul banget. Nah, apa sih Kak alasan kakak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut? Apa kayak alasan kakak untuk mengikuti kegiatan model-model tersebut? Boleh nih dari Kak Desya atau Anissa? Oke, kalau aku ya, kalau pertama sih aku tuh karena dari kecil aku kan suka nyoba-nyoba hal baru gitu. Aku suka nge-explore, terus juga alhamdulillahnya orang tua aku tuh ngedukung juga. Terus kayak aku kan selain model sama nari itu aku juga nyanyi, dance, modern. Jadi kayak aku tuh pengen ngembangin, aku nyari bakat aku tuh di mana. Terus juga dari modeling, nari gitu-gitu kan aku bisa ningkatin kepercayaan diri aku ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh aku tuh nggak perlu kayak harus menghadapi cemas kayak demam panggung gitu. Iya. Terus public speaking aku juga jadi lebih meningkat lagi dan itu kan berguna banget ya, apalagi sebagai siswa gitu kan, kalau kita mau aktif juga di sekolah kan kita butuh skill-skill gitu, basic skill. Iya. Tentunya tadi. Alasan kakak ikutin kegiatan-kegiatan. Oke. Aku pengen dapet yang bagus untuk diri aku sendiri. Tuh kayak aku juga anaknya tuh feminim banget orangnya. Jadi aku kayak pengen dunia aku tuh kayak asik untuk ikut di panggung gitu loh, biar kayak aku tuh bisa percaya diri, harus percaya diri juga. Terus kayak ya udah aku suka di dunia pageant atau dunia model aja sih, itu aja. Alasannya udah pasti banget ya saya. Makanya ikutin model gitu ya. Iya. Ya Kak, kira-kira kakak udah nemuin model itu udah berapa lama sih Kak? Mulai dari umur berapa? Kalau model aku tuh baru mulai sekitar kelas 2 SD, berarti tuh umur 7-8 tahunan ya, berarti udah hampir 10 tahun aku di dunia model ini. Tuh. Aku baru mulainya 7 SMP, kelas 7. Gitu. Kak Anissa udah lama nih soalnya sih. Iya. Bisa sudah mulai mencoba-coba dari kelas 7. Iya, betul. Nah Kak, apa ada nih yang harus disiapin untuk mencapai prestasi-prestasi yang sudah pernah kakak miliki atau yang sudah pernah kakak raih? Kayak latihan, atau tips-tips mungkin? Iya, kayak dari aku sih tipsnya ya, pertama-tama itu kalian harus pede dulu. Betul. Ya, kalau nggak pede nggak bakal bisa. Iya. Terus habis itu kalian juga pastinya harus ada restu dari orang tua kan ya. Kalau nggak ada restu dari orang tua agak susah. Terus paling ya kalian harus banyak latihan aja sih. Walaupun misalnya mau ikut model nih, kalian belum apa ya, misalnya belum afford buat sekolah model atau les modeling, itu kalian nggak apa-apa banget bisa nyoba-nyoba nonton dari kayak kan banyak ya program pageant atau modeling atau mungkin tutorial catwalk gimana kan sekarang udah banyak banget tuh di YouTube, di TikTok. Pokoknya yang penting tuh kalian mau ada niat dan usahanya aja. Aku pun sama dengan dia, pokoknya jangan pernah takut gagal sebelum dicoba. Terus seberat apapun jalanin aja, dibawa enjoy. Gitu aja sih. Ya, jangan dijadiin beban. Iya, betul banget. Jadi teman-teman ini harus pede, nggak boleh takut nih, nggak boleh mau panggung, harus tetap
tetap semangat dan ada niat dan juga usaha. Iya. Ya kak, kan kita kan tema podcast kali itu yang muda yang berprestasi dan tentunya ada kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia nih kak. Iya. Menurut kakak kemerdekaan Indonesia secara pribadi, menurut kakak itu apa sih kak? Kemerdekaan Indonesia bagi kakak itu apa? Oke, dari aku ya, kalau kemerdekaan menurut aku pribadi ya, kemerdekaan itu bebas ya, berarti kita bebas dong mau ngelakuin apapun yang kita mau, yang kita suka. Dan menurut aku, kalau dari sudut pandang aku kan sebagai seorang model gitu, jadi model tuh suatu kebebasan bagi aku, di mana aku tuh bisa nunjukin kalau this is me gitu loh. Inilah aku bisa berjalan di depan banyak orang, membawakan gaun-gaun busana dari desainer, yang dari lokal juga. Itu kan jadinya kita kayak melestarikan karya-karya seniman lokal. Dan menurut aku itu adalah arti dari kemerdekaan itu sendiri, di mana kita bisa bebas mengekspresikan diri kita. Betul. Dalam kemerdekaan ini perempuan bisa bebas untuk berprestasi karena sebelum merdeka kan perempuan itu tidak bebas kan. Jadi sekarang tuh kita harus manfaatin perempuan itu kayak kita bisa ngikutin hal-hal yang lebih bagus dan lebih bermanfaat, itu aja sih. Iya. Kita untuk memilih jalan kita. Iya, apa betul. yang kita suka. Nah, menurut kakak prestasi yang kakak pernah jalanin atau yang kakak lagi jalanin ini tuh ada nggak sih hubungannya dengan kemerdekaan Indonesia atau menurut kakak enggak? Menurut aku ya ada banget. Ada banget sih. Kenapa tuh kak ada? Mungkin dari tata busananya ada budaya Indonesia. Iya. Betul. Karena biasanya kan kita beragam busana kan pasti bawa desainer kan. Nah, Iya. desainer kan itu seniman lokal. Jadi kita untuk melestarikan juga, mempromosikan. Iya. Biasanya kan juga ada kayak batik-batik kebaya. Nah, itu juga kita memperkenalkan ke seluruh Indonesia. Kita juga punya loh yang lebih keren dari negara-negara lain. Modelnya apa gitu. Iya. Jadi batik itu bukan cuma yang pakem yang tradisional, tapi bisa dibawa jadi modern juga. Mengembangkan Indonesia. Iya, betul banget. Kan pasti pernah nih kak merasa jatuh atau merasa di titik terendah kak dalam menjalani prestasinya, kayak aduh gimana sih ini, pernah gak sih kak merasa kayak gitu, dan gimana sih caranya bangkit gitu untuk anak-anak muda yang sekarang? Tentu aja aku pernah di fase itu, tapi aku kayak di dalam hati aku tuh selalu kayak ayo kamu bisa, kamu jangan pernah lelah ataupun jangan pernah bilang nggak bisa, karena kan kita itu masih panjang kan, perempuan pemuda-pemuda sekarang. Jadi aku pengen ngasih tahu jangan pernah takut untuk bersinar karena dirimu sendiri yang menentukan masa depannya. Oke, kalau dari aku sih, aku yang pernah banget, bahkan waktu aku masih inget banget itu, aku pernah vakum dari dunia entertainment, nggak ikut sama sekali, aku tolak semua job, karena aku bener-bener ngerasa kayak udah bukan passion aku, mungkin fase remaja ya, fase remaja itu pas SMP. Nah iya, aku ngerasa kayaknya aku fokus akademik aja deh, kayaknya modeling atau gini-gini kayak bukan aku banget deh. Tapi aku kadang tuh suka ngeliat kan mama aku tuh kayak nyimpen album gitu isinya foto-foto aku pas modeling, kan suka sedih, masa iya sih aku ninggalin udah sejauh ini gitu kan, sayang banget, kenapa nggak dikembangin aja gitu. Nah saat itu tuh aku kan dulu aku masih sering waktu lomba ya, nah kalau lomba-lomba modeling gitu, tapi sekarang aku kayak udah nggak terlalu sering ikut lombanya, tapi aku kayak lebih ke ikut runway-nya atau pageant juga kayak gitu. Iya bener. Kuncinya itu motivasi ke diri sendiri. Iya. Nah, motivasi apa yang membuat kakak sampai lebih semangat lagi atau sampai di titik ini? Kira motivasinya apa? Kata-kata penyemangat. Tentunya dari orang tua, itu aja. Iya, orang tua, orang-orang sekitar yang selalu ngedukung kita. Pokoknya
kalau misalnya pun kita benar-benar di posisi nggak ada yang ngebelain kita tuh, kita benar-benar harus pegang teguh sama diri sendiri. Pokoknya percaya sama diri sendiri aja sih. Kuncinya itu aja, percaya diri. Kalau negatif tuh dibuang aja, jangan dipikirin. Jangan dipikirin, nanti malah kita makin sakit. Aja. Benar. Kita nggak boleh tahu menjelma. Iya, betul. Berpikir positif. Iya, terima kritik boleh, cuman jangan terlalu dipikirkan. Iya, jangan terlalu dipikirin. Fokus buat lebih baik aja. Iya. Oh ya Kak, kan kita tadi bahas kemerdekaan Kak. Iya. Kemerdekaan itu yang menurut Kakak nih ya, yang bisa diterapkan di model ini tuh apa aja sih Kak? Kan kita belum tahu banget nih ya dengan soal tentang dunia model. Oke. Aku secara pribadi aku nggak ada dunia model. Oke, menerima aku. Kalau menurut aku sendiri sih, kan kita tuh punya kayak Putri Indonesia, Miss Indonesia gitu kan. Dan biasanya tuh dibakatkan kalau Miss Universe ya. Iya. Nah itu tuh kan kita bisa mengenalkan kalau model-model kita, dan biasanya kalau setahu aku di Miss Universe kayak bawain baju gaun dari itu kan desainer Indonesia yang khas dari negara itu. Betul. Nah menurut aku itu cara untuk kita bisa memperkenalkan budaya kita ke mancanegara secara internasional. Terus yang aku bilang tadi juga kan kalau peragaan busana gitu-gitu kan kita bawain dari seniman lokal. Betul. Ya kan, jadi kita bisa lebih nge-push lagi ekonomi Indonesia kan, biar UMKM Indonesia itu lebih maju lagi gitu, gak terlalu ngandelin produk-produk luar. Betul. Itu bisa diterapin ke sehari-hari ya. Iya. Pasti banget ya. Nah, kan Kakak udah sampai di sini nih, pasti udah benar-benar semangat dan udah keren banget nih. Nah, siapa nih kira-kira orang atau tokoh yang menjadi inspirasi? Mungkin orang tua atau teman atau guru, bahkan mungkin ada tokoh yang inspirasi. Aku dari orang tua sih, inspirasi karena tentunya aku saat aku jatuh, saat aku senang, itu orang tua yang selalu di samping aku, selalu kayak kamu tuh bisa, kamu harus kuat, kamu kok harus gak boleh nyerah, kayak orang tua terus yang jadi tembok kita di depan kita gitu. Kalau aku pribadi banyak ya, tapi kalau aku sebutin beberapa aja. Yang pertama itu orang tua, apalagi mama aku. Mama aku tuh pokoknya mama sama kakak lah, karena mama kakakku tuh kan sebenarnya perempuannya, aku bersaudara, jadi itu kan kita sebagai perempuan tuh kita tahu banget manfaatnya kehidupan sebagai seorang perempuan gitu kan. Terus habis itu mungkin kalau tokoh Tan Malaka mungkin karena dia kan pejuang kemerdekaan juga. Dia yang pokoknya dia yang paling sering berorasi tentang Indonesia, dan menurut aku suka banget pemikiran-pemikiran dia dan sering baca juga buku-bukunya. Jadi aku terinspirasi. Iya. Itu kuncinya itu ada di orang tua benar. Iya. Itu orang tua tuh berperan sangat penting. Iya, betul. Prestasi-prestasi ini. Selain orang tua nih Kak atau tokoh-tokoh yang tadi, kira-kira Kakak ada dukungan lain nggak sih, misal dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekolahnya yang bisa bikin Kakak tuh semangat kayak harus bisa nih jadi ini? Tentu aja manajerku, kan beda ya kan, aku kan apa-apa tuh di acara-acara itu dia kan, jadi kok setiap acara tuh aku selalu dikasih motivasi yang bikin aku semangat, aku harus bisa walaupun aku kayak keadaannya tuh down, apalagi kayak ada berapa provinsi tuh kayak 23 provinsi pas aku pageant itu tuh aku benar-benar down karena ngeliatnya tuh mereka tuh bagus-bagus banget, tapi kan aku kan pas karantina tuh nggak sama orang tua, aku sama manajerku doang, jadi kayak manajerku walaupun aku menangis di belakang, tapi manajerku selalu peluk aku dan selalu kamu bisa, itu aja sih. Kalau aku pertama-tama sih ya pasti teman-teman aku, sahabat-sahabat aku yang memang selalu ngedukung aku dalam segala hal, dan lingkungan sekolah aku tuh jujur emang benar-benar ngedukung semua prestasi siswa dari non maupun akademik.
kayak duta baca itu kan aku awalnya ikut karena diajak sama guru perpus aku, karena aku volunteer waktu itu. Terus aku diajak, terus ya udah aku ikut dan ya aku menang alhamdulillahnya jadi duta baca. Iya, pokoknya masih banyak orang-orang di sekitar tuh yang bener-bener ngedukung aku, jadi kayak aku harus bisa sih, aku nggak boleh ngecewain mereka gitu. Nah, lanjut, harapan apa yang sebelumnya kakak ingin capai di tahun ini atau mungkin di kedepan-kedepannya? Harapan untuk menang lomba lagi atau boleh? Tentu aja aku pengen banget, doain aku ya, semoga aku bisa keterima Putri Indonesia. Impian aku banget itu pokoknya. Amin. Oke, kalau aku impian buat tahun ini sih, secara akademik aku harap nilai aku naik terus. Amin. Terus juga aku harap juga karir aku di modeling itu bisa lebih melejit lagi. Amin. Semoga impian kakak-kakak Kak Gesya dan Kak Anissa semoga tercapai ya teman-teman. Kita doanya. Kita doanya ya. Kita doanya. Kan itu pasti banyak banget suka kegiatannya. Aku boleh minta saran sama tipsnya gak kakak? Gimana sih bisa jadi model itu kayak gimana, atau mungkin bisa jadi siswa yang berprestasi, mulai dari apa, dan tips-tipsnya gimana sih kak? Tipsnya ya, kalau tipsnya sih udah pasti kalian tuh harus perbanyak latihan ya, terutama kayak basic skill kayak public speaking itu benar-benar penting banget. Mau di modeling, mau di manapun tuh kalian butuh banget skill public speaking. Terus kalian harus bisa sosialisasi sama orang-orang. Kalau kalian misalnya di keramaian kalian cuman diem aja tuh susah sih, jujur susah banget teman-teman. Ya menurut aku sih kayak gitu ya, social skill sih menurut aku yang penting banget. Tips aku juga, kalian harus public speaking itu harus benar-benar matang banget, karena dunia pageant tuh yang dinilai tuh bukan cuma lenggak-lenggoknya aja, cuman ternyata aku baru paham itu ternyata public speakingnya doang itu harus dimatengin pertama, terus kedua mental tuh harus banget kita kuatkan, karena pasti kan ada cibiran sana cibiran sini kanan kiri kayak gini kan, tapi kata aku mendingan masuk kanan buang ke kiri, itu aja. Terus ikut-ikut latihan-latihan yang catwalk deh, gitu aja sih. Dipermatangkan, diolah lagi. Iya. Prestasi itu emang harus ditanam dari awal-awal gitu, harus ada niat dan usaha yang benar-benar emang mau untuk melakukan hal-hal. Apalagi kunci utamanya tuh pede sama public speakingnya nih, asal speaking kan. Bener banget. Oh iya kak, ini udah pertanyaan terakhir nih kak. Sayang banget. Udah masih seneng banget, masih excited. Iya. Panjang lebar nih. Iya. Iya. Betul. Ya kak, ini pertanyaan terakhir nih kak. Boleh nih kak kasih satu kalimat motivasi untuk peserta didik atau teman-teman kita yang ingin berprestasi juga? Oke, mungkin aku ngasih motivasinya dari moto aku aja ya, moto hidup aku. Moto hidup aku itu do your best, let God do next. Yang artinya lakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk kamu. Kalau motivasi aku tuh kayak sebelumnya, aku bilang jangan pernah takut untuk bersinar, karena masa depannya kita yang atur sendiri gitu. Keren banget kata-kata motivasinya. Oh ya teman-teman, itu boleh tuh disimpan atau dicermati apa motivasinya. Dicatat boleh. Dicatat di mana nih? Iya. Diary. Iya, boleh. Teman-teman jangan lupa sama tipsnya, sama cara-caranya untuk berprestasi mulai dari sekolah atau mungkin lingkungan keluarga yang lain. Mungkin dari kakak-kakaknya ada yang mau ditambahin lagi atau ada yang mau disampaikan lagi buat teman-temannya atau adik-adik yang berprestasi atau murid-murid yang lain? Kalau dari aku sih mungkin tetap semangat, jangan pernah takut buat coba hal-hal baru, nggak ada kata terlambat buat belajar. Jadi tetap semangat.
Betul. Dikasih semangat ya teman-teman. Aku kalau dari aku tuh jangan pernah takut gagal karena diri kita sendiri yang ngatur masa depannya gitu. Belum boleh takut gagal, harus tetap semangat ya teman-teman. Dan sekarang kita kayaknya mulai sekarang kita harus berdoa nih, harus berdoa untuk diri kita sendiri. Apalagi tadi kan kakak-kakaknya udah punya impian untuk jadi putri Indonesia, ya kan kak? Iya. Kita harus saling menyemangati atau menyemangati satu sama lain. Iya. Apalagi untuk diri kita sendiri. Iya, kalian juga harus punya niat dan usaha ya kak untuk Iya. melakukan hal yang kita ingin capai itu. Betul banget. Ya, ini udah terakhir nih Oswald. Gimana Sal? Mau ditutup, tapi kayak sayang banget. Sayang gitu. banget. Masih ingin Ini baru pertama kali aku ketemu secara berbicara berbicara tentang model-model begini nih baru. Mungkin boleh di balik layar. Iya, di balik layar. Oswald mungkin mau jadi model? Jadi pemain film boleh. Boleh banget. Aku juga pernah Aku juga. nyoba syuting itu acting, cuma udah lama banget. Gak apa-apa dicoba aja kalau mau ah. Saya pernah tahu di iklan Biskat kalau nggak salah. Oh my Tapi saya- god. Tapi saya ini waktu itu pernah waktu itu nggak pilih. Jadi akhirnya ya. waktu itu kan saya putus asa, saya nggak mau lanjutin. Kata mama, udah cobain aja dulu, nggak apa-apa buat pengalaman aja. Iya, buat pengalaman. Cuma Syutingnya lari-lari juga nih. Atletik bukan? Oh. Iya, soalnya Oswald nih kebetulan saya berprestasi ada prestasi di bidang Wah. atletik. ih, keren banget. Keren banget, pantas tampangnya tuh kayak Atlet atletik banget. Iya, Mukanya dari tuh aku udah liatin atlet juga. banget. Di jidatnya tulisan atlet. Oke, ini ngobrol lagi kayaknya kita harus ngobrol di belakang layar. Iya, boleh dong. Boleh Boleh banget. banget. Teman-teman mungkin ada yang mau follow IG-nya, boleh kak dikasih tahu? Aduh, Boleh. boleh banget Oke. sih. Kamu- Coba aku apa ya? Sebentar aku lihat dulu kakak dulu deh. Kalian bisa follow IG aku _Gesya strip RAZ gitu aja. Oke, kalau aku Aik RUBIENETTE. Pokoknya Rubinet tapi T-nya double gitu. Mungkin kalian mau tanya-tanya lebih dalam lagi cari tips-tipsnya. Oke, boleh DM aja ya. Boleh DM banget Tapi nih. tapi kuncinya harus di follow dulu. Kak. Iya, Iya, betul. wajib. Juga jangan lupa di follow. Oh iya, Ya. siap. Biar saling inspirasi. Iya. Ya, saling sharing-sharing. Follow. Ya, boleh dong. Berteman Kita sama mutualan aja. aja nanti. Kita mutualan. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih kak karena udah nyempatin waktunya dari waktunya yang padat banget tuh tadi aku lihatnya kayak ya susah ya harus sampai sore kabarnya gitu. Terima kasih ya kak udah menyempatkan Iya, waktu. makasih banget udah ngundang kita, udah rela nungguin kita. Ya, malah kita pulangnya sore banget. Saya juga ada info, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah. Bye-bye.